Rekan-rekan, selamat berjumpa. Saya dengan Troy Pantau, Ketua Subbidang Komunikasi Publik, Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan apa yang saya sampaikan kali ini adalah melawan pandemi, itu berarti melawan hoax. Nah, hoax di masa pandemi memang cukup mengkhawatirkan. Mengapa terjadi hoax? Ya, ini terjadi kadang-kadang karena ada iming-iming secara emosional. Ya, wah kalau kita segera menyampaikan suatu informasi padahal kita nggak tahu kebenarannya, seakan-akan ada imbalannya, yaitu berupa pahala. Ya, Anda akan mendapatkan sesuatu secara baik nanti ke depannya. Nah, kemudian hoax itu juga terjadi karena begitu saja percaya pada sumbernya dan tidak pernah melakukan pengecekan. Dan yang ketiga adalah malas. Malas apa? Malas membaca dan malas melakukan verifikasi. Artinya apa? Melihat kembali, bertanya ulang kepada orang yang ahli, apa benar sumber berita tersebut. Nah, hoax juga terjadi, itu timbul di dalam pikiran seseorang yang merasa overconfidence ataupun sangat yakin bahwa ini sesuai dengan perasaan saya, ini sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, ini sangat berbahaya. Lalu juga timbul karena berulang-ulang muncul di timeline ataupun di WA kita. WA grup ini, WA grup itu, lalu ada orang yang mengirimkan ini, orang mengirimkan itu, seakan-akan itu adalah kebenaran yang hakiki atau kebenaran mutlak. Lalu memang kadang-kadang sulit ya membuktikan apakah ini sekedar satir atau hoax, sindiran, atau apa. Jadi itu semua yang mengakibatkan hoax ini muncul. Bukan hanya 1-2 kali, bahkan berulang-ulang. Justru di masa pandemi COVID-19 ini, hoax ini cukup banyak. Nah, yang terjadi adalah di masyarakat, ya, seperti yang saya sampaikan dalam ilustrasi tentang vaksin. Nah, ada orang mengatakan begini, vaksin itu halal, aman, dan perlu. Siapa ya bilang bahwa vaksin itu bisa lumpuh? Siapa yang bilang bahwa vaksin bisa bikin orang itu meninggal? Lalu orang yang ditanya mengatakan, saya dengarnya dari dia. Orang lain mengatakan, saya juga dengarnya dari dia. Sementara si dia mengatakan, saya juga dari dia. Sementara orang yang mungkin menjadi sumber mengatakan, loh, saya taunya dari medsos. Nah, inilah yang terjadi. Tidak jelas asal-usulnya. Yang terjadi adalah apa yang mungkin istilah saya ya kurang tepat, tetapi ini yang terjadi. Bahwa warga ini gagal paham. Nah, tetapi bukan hanya masyarakat yang gagal paham, tentu saja masih banyak kok masyarakat yang sangat paham. Bahkan di dalam masyarakat sendiri itu menuntut. Seperti ada kasus beberapa waktu yang terjadi ya belakangan ini ya. Kalau ada orang yang menyebarkan berita bohong itu ditangkap, kenapa kok penyebar hoax corona tidak ditangkap sekalian? Itu artinya harus ada penegakan hukum. Dan memang sudah mulai diadakan penegakan hukum terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan hoax. Bayangkan, dampak hoax terhadap COVID-19 itu sangat masif dan membahayakan dan membuat orang bertindak keliru. Contoh, kita lihat di dalam pemberitaan. Gara-gara hoax, ada sebagian warga, saudara-saudara kita di Papua panik. Ya, kalau mau divaksin, banyak yang ketakutan, banyak yang cemas. Itu gara-gara hoax. Kandungan hoax itu memang cukup mengkhawatirkan. Ada beberapa hal, yaitu mereka menyebarkan yang disebut dengan fear atau ketakutan. Jadi ini bicara soal pikiran, emosional, dan hati. Kemudian mereka menyebarkan apa? Uncertainty atau ketidakpastian. Karena dianggap semuanya itu tidak jelas. Dan satu lagi yang mereka sebarkan adalah doubt atau keraguan-raguan. Bayangkan, masyarakat Indonesia menjadi bingung gara-gara orang yang menyebarkan hoax dan tidak bertanggung jawab. Ketika kemudian kita kejar apa di balik motivasinya, ternyata mereka hanya sekedar melemparkan tanpa ada rasa tanggung jawab. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan agar tidak mudah ya menerima begitu saja satu berita, harus cek dan recheck. Nah, di dalam menanggulangi hoax ini yang kami lakukan di Satgas Penanganan COVID-19
Antara lain adalah kami menyampaikan yang namanya tell the truth atau mengatakan kebenaran apa adanya. Ini sebetulnya adalah bagian dari komunikasi risiko atau konten risiko. Maksudnya begini, kami menyebarkan informasi berdasarkan data dan fakta. Hoax itu juga berpengaruh pada perubahan perilaku. Karena apa? Di dalam konteks pandemi, maka komunikasi publik yang kami lakukan adalah dalam konteks kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi ini adalah contoh-contoh poster yang kami buat. Sayangi keluarga, jangan bawa COVID untuk mereka. Nah, jargon ini sangat penting untuk masyarakat ketahui supaya tidak dikelabui oleh hoax. Dan kata kuncinya adalah menerapkan dan memberikan edukasi ke masyarakat tentang protokol kesehatan. 3M tentu saja. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, ini semua tujuannya adalah untuk melindungi umat, untuk meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat. Jadi rekan-rekan, kita harus gotong royong bahu-membahu untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Bukan hanya pada pemerintah, tetapi kita semua masyarakat. Juga di bagian terkecil masyarakat, yaitu rumah tangga. Artinya kita semua harus disiplin secara individu dan kolektif untuk mengubah perilaku. Perilaku apa? Perilaku yang baru, menerapkan protokol kesehatan secara tepat. 3M itu mutlak. Nah, di ujung dari apa yang mau saya sampaikan, kita harus mengenali hoax. Kita harus bisa membedakan mana informasi yang sifatnya itu misinformasi, yaitu informasi salah yang disebarkan oleh orang yang dipercaya sebagai hal yang benar. Ya, kemudian ada yang disebut dengan disinformasi. Ya, orang itu tahu bahwa informasi itu salah, ya, tetapi dia tetap aja menyebarkan. Tujuannya untuk merugikan orang lain. Lalu ada malinformasi. Informasi ya kelihatannya berdasarkan realitas, tapi sebetulnya tujuannya untuk merugikan orang lain. Jadi kita harus benar-benar cerdas, kita harus benar-benar teliti dan memilah berita apapun. Nah, ada satu contoh video yang bisa dilihat bagaimana kita secara frontal menyampaikan pesan supaya masyarakat jangan mudik. Dan ini adalah salah satu upaya untuk mencegah hoax juga. Mari kita lihat. Memang hal-hal seperti ini secara kreatif harus kita sampaikan juga. Komunitas, masyarakat, teman-teman silahkan membuat video-video kreatif yang sebaik mungkin supaya kita tidak termakan hoax. Teman-teman kita tidak termakan hoax. Komunitas kita tidak termakan hoax. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dalam konteks hoax ya di tengah pandemi ini, kita harus mengenali diri kita. Baik-baik ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenali musuh kita. Siapa musuh kita? Ya COVID-19 ini. Siapa musuh kita? Ya hoax ini adalah musuh kita. Kalau dulu kita mengenal satu ungkapan, mulutmu adalah harimau, ya kan ya? Tetapi sekarang jarimu adalah harimau. Jadi itulah yang terjadi pada saat ini. Berhati-hatilah dengan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kita harus berperilaku yang benar dan baik di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk perhatian rekan-rekan. Tetap kita kuat dan tangguh di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jangan menyebarkan hoax. Sampaikanlah berita-berita yang benar dan baik. Salam sehat selalu, salam tangguh.